Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Menatap masa depan HKBP. Inilah yang dipikirkan oleh Pojok Partukoan Seksi AMA HKBP Menteng. Sesuatu yang sangat serius dalam menata pelayanan HKBP. Sekarang, besok dan seterusnya. Agar HKBP tetap aktual hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai tanda kerajaan Allah. Merawat, menjaga, mendidik umat agar mampu berdiri di tengah-tengah dunia yang terus berubah dan cepat perubahan itu. Sesungguhnya HKBP tidak kurang apapun. Semua ada Tuhan sediakan. Itu kita alami bersama. Satu hal yang sederhana tapi kuat dalam perjalanan iman kita, saya mengamati dan menghidupinya sebagai pendeta HKBP. Agenda kita, liturgi kita, dokumen teologis. Kalau kita semua mengamati itu dengan baik, hidup dan mati kita bergereja ada di dalamnya. Bahkan sampai debu pun kita, Tuhan menjaga kita sampai hari besar itu tiba. Itulah yang pertama saya sampaikan sebagai pendahuluan dari acara hari ini, mendengar bagaimana masa depan HKBP. Yang pasti masa depan HKBP di tangan Tuhan. Fakta, gereja Tuhan, gereja HKBP sejak lama sudah memiliki alat-alat pelayanan yang sangat mendasar dan sangat baik. Bahkan saya katakan itu nyaris sempurna. Umatnya, anggota jemaat HKBP sejak ada sampai sekarang selalu terbuka dan akomodatif kepada perkembangan zaman. Namun tetap selalu menjaga nilai dan prinsip sebagai gereja di tengah-tengah dunia, yakni berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan ini bisa kita lihat tertuang dalam semua alat-alat pelayanan HKBP. Alkitab itu alat utama kita, ada buku ND kita, ada liturgi, konfesi, RPP, katekismus, dan aturan peraturan HKBP. Para pelayan HKBP, Sintua, pendeta, guru huria, bibelfro, diakones dengan semua podatohonannya masing-masing, itu bahu-membahu mewujudkan hadirnya kerajaan Allah dan memberitakan Injil bagi dunia. Anggota jemaat yang setia terlibat dalam semua pelayanan. Ini dikenal dengan parhalado naso partohonan atau pelayan non tahbisan. Dan ini semua berbasis pada persekutuan dan mendorong kesaksian dan pelayanan berdiakonia untuk hidup bersosial dan bergereja dan bermasyarakat. Kesatuan pelayanan tahbisan dan jemaat ini sudah mengakar kuat dalam gereja kita. Dan ini sangat-sangat mendukung terwujudnya visi besar HKBP menjadi berkat bagi dunia. Nah, bertolak dari fakta teologis ini, tugas pemimpin menjaga, melindungi, merawat, menguatkan, menanam dan menyiram, dan percaya Allah yang terus menumbuhkan warisan iman yang ada pada jemaat HKBP. Hingga HKBP benar-benar menjadi tanda kerajaan Allah di dunia. HKBP bahkan dengan semua alat-alat itu akan mengindonesia dan juga mendunia melalui pelayanan bersama umat dan seluruh pelayan tahbisan. Kedua, pemimpin bertugas memperlengkapi. Ini melalui pemberdayaan yang rapi tersusun.
terencana, terukur untuk semua pelayan tahbisan HKBP. Supaya apa? Supaya semua pemimpin HKBP, pelayan memiliki kemampuan menjadi pemimpin untuk memimpin umat Tuhan. Dan satu kemajuan besar yang dilakukan pada masa akhir ini, yakni sistem sentralisasi keuangan. Ini sudah sangat menjawab akan tantangan dan kesejahteraan bagi semua pelayan HKBP. Kegelisahan dan ketakutan, kekhawatiran akan apa yang kami makan dan kami minum, itu setidaknya sudah teratasi. Dan tentu sekali sentralisasi keuangan harus terus disempurnakan. Dalam waktu dekat HKBP akan melakukan Sinode Godang ke-67. Tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember. Tema yang sungguh luar biasa dipilih di sana, supaya kamu dibaharui dalam roh dan dari pikiranmu. Efesus 4 ayat 23. Dan subtemanya dalam kasih Kristus dan persekutuan roh, HKBP membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga dan institusinya untuk melaksanakan tugas panggilan Allah. Tema dan subtema ini tentu harus ditindaklanjuti dengan program kerja pimpinan HKBP ke depan. Sinode ini juga akan menetapkan satu alat transformasi yang baru. Dan ini sudah dijemaatkan ke distrik-distrik oleh tim transformasi HKBP. Dan perangkat ini saya yakini akan sangat membantu gereja sekarang untuk menjawab tantangan zaman. Dan jika transformasi ini ditetapkan di Sinode Godang nanti, inilah keterus-terangan saya. Saya sangat berbahagia sebagai pendeta HKBP dan mau bersedia menjadi Eporus. Setelah mendengar itu, harapan besar bahwa HKBP hadir melalui para pelayan bersama dengan jemaat di semua pelayanan, termasuk bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Dan saya membaca transformasi ini isinya, kalau sungguh-sungguh dikerjakan, itu sangat dekat dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16 sampai 17. Seperti tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saya melihat seperti itu. Bermanfaat untuk membangkitkan semangat, menuntun semua para pelayan HKBP. Sehingga betul-betul diperlengkapi menjadi alat-alat kebaikan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan secara beruntun HKBP juga mempunyai renstra. Dan ini disusun rapi tahap demi tahap. Ini juga tentu sekali menjadi kegembiraan bagi saya sebagai seorang pendeta yang bisa memandu pelayanan dari Huria distrik sampai ke pusat. Dan ketiga, tugas seorang pemimpin. Saya yakini pemimpin HKBP harus memakai semua perangkat yang ada yang dimiliki oleh HKBP dalam pelayanan transformasi. Dan transformasi ini menjadi sesuatu yang berwujud di dalam semua pelayanan dan mengakar di dalam gereja kita HKBP, menyatu di dalam tubuh gereja. Ini sekali lagi akan menguatkan visi dan misi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Yang keempat, tugas pemimpin itu sangat hakiki, wajib dimiliki oleh semua pelayan HKBP. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Keluaran 18 ayat 21. Seorang pemimpin, pelayan, cakap, takut akan Tuhan, dipercaya, dan benci kepada suap. Cakap menggembalakan umat, mengelola keuangan, dan juga aset HKBP untuk kepentingan bersama. Menghindarkan diri dari segala konflik yang ada, bahkan kepentingan diri. Dengan begitu semua pelayan HKBP melekat satu dengan yang lain dan mudah dikenal. Terakhir,
Semua alat pelayanan yang tersedia sekali lagi tidak kurang, sangat baik dan hebat. Statement terakhir. Statement terakhir ini ya. Sangat sederhana. Siapapun di antara kami bertiga yang dipercaya oleh Sinode Gudang, lakukanlah semua yang sudah kita miliki supaya HKBP sungguh menjadi berkat. Lakukan dengan benar, tulus, dan berhati murni. Terima kasih. Terima kasih Inang. Roida, tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaannya ada 5. Jadi cukup banyak kelihatannya. Tapi kalau 4 menit satu orang cukup lama ini. Jadi waktu yang 3 jam ini mungkin penuh juga ini. Habis selesai nanti. Saya langsung saja untuk menghemat waktu. Pertanyaan pertama saya bacakan. Pemilihan Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, Koinonia, Marturia, dan Diakonia dalam Sinode Gudang satu sama lain bersifat independen, bukan dalam bentuk paket. Cara pemilihan seperti ini berpotensi menghasilkan Eporus, Sekretaris Jenderal, dan para kepala departemen masing-masing bekerja dengan visi dan misi sendiri yang muaranya adalah program pelayanan yang dirancang tidak terlaksana dengan baik. Pertanyaan kami, bagaimana strategi Inang dan Amang dapat membentuk dream team dari pola pemilihan yang sedang berlaku di Sinode Gudang, sehingga hasilnya adalah HKBP dari pusat sampai ke jemaat-jemaat menjadi garam dan terang dunia yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah pertanyaan pertama dan sekaligus saya mengundang Inang Pendeta Roida Situmorang. Terima kasih untuk pertanyaannya ini. Mendengar pertanyaan itu inspirasi bagi saya. Kembalilah semua kepada poda tohonannya. Kalau kami pendeta selalu digerakkan oleh ini, sekalipun independen dalam pemilihan, maka hati ini akan bisa mewujudkan. Dan kembali juga kepada alat-alat pelayanan yang dimiliki oleh HKBP. Kalau itu sudah mendarah daging bagi kami semua pendeta, maka tidak ada yang sulit. Semua diharapkan taat ajas. Poda tohonannya, perangkat teologis, alat-alat pelayanan, karena hidup kita ada di sana. Dan mungkin pertama sekali, siapapun di antara kami bertiga yang akan terpilih, harapan saya contoh yang baik dan indah menginspirasi. Ketika Pak Prabowo terpilih jadi presiden, mereka bikin retreat. Wah, bagi saya itu sesuatu yang saya nggak bisa bayangkan bagaimana Indonesia sangat indah. Bagaimana HKBP dengan keragaman karakter bisa menjadi indah, mewujudkan visi dan misi gereja. Itu aja, Mang. Terima kasih. Mulai Tena. Saya masuk kepada pertanyaan kedua. Tadi sudah sebetulnya pertanyaan kedua ini kelihatannya sudah dibahas dan menjadi topik juga. Pertanyaannya demikian. Pelaksanaan sentralisasi keuangan di HKBP di jemaat resort sejauh ini dirasakan mengurangi gerak pelayanan dan dalam berbagai sektor di jemaat resort karena kuota 45% tidak cukup membiayai program pelayanan yang diajukan seksi-seksi.
untuk memenuhi kebutuhan masing-masing agar pelayanan bisa optimal. Apa strategi Inang dan Amang? Tetap menjalankan sentralisasi keuangan, tapi dengan hasil optimal baik kebutuhan pusat maupun keperluan jemaat. Untuk itu pertanyaan kedua ini kami undang Inang, Pendeta Roida terlebih dahulu untuk menjawabnya. Makasih. Terima kasih, memang sesuatu yang sulit untuk menjawabnya. Tapi dalam perjalanan kita sejak itu terjadi, satu hal yang sangat positif, seperti juga saya sampaikan dalam pemaparan tadi, kesenjangan kesejahteraan sedikitnya terjawab bagi kami semua pelayan penuh waktu. Dan ini sungguh dirasakan oleh teman-teman. Walaupun secara pribadi mungkin bagi saya ada sesuatu yang berubah, tapi bagi saya tetap sesuatu yang harus saya syukuri karena semua bisa mendapatkan hal yang sama. Tapi bagaimana di jemaat sendiri? Tentu ada kesulitan-kesulitan. Dan ini juga diceritakan oleh teman pendeta resort, yang resortnya itu harus ditanggulangi sepenuhnya oleh huria-huria. Dan ada huria-huria yang sulit untuk menanggulangi dan semua beban kepada BPSK. Dan inilah mungkin tantangan bagi pemimpin ke depan, bagaimana sungguh memperlengkapi semua pimpinan-pimpinan di aras jemaat untuk terus bekerja dengan jujur, bekerja dengan giat, sepanjang kita mau melakukan pekerjaan panggilan kita ini, uang itu tidak pernah sesuatu yang sulit. 45-55% itu akan bisa terjadi kalau kita semuanya bekerja dengan hati, mengetuk pintu hati jemaat dengan pelayanan yang sesungguh-sungguhnya. Bisa kreatif lah, kritis untuk apa yang ada, tapi juga sekaligus kita memiliki imajinasi ya, ide-ide yang baik untuk pelayanan. Dan disitulah mungkin muncul kreativitas sehingga semua jemaat itu mau melakukannya sejak awal. HKBP ada, semua jemaat selalu mau partisipatif untuk pelayanan. Jadi di situ mungkin dorongan yang harus kuat. Dan kalaupun ada aturan-aturan yang ada di dalam BPSK itu, kalau mungkin dirasakan sesuatu yang kurang pas, disitulah mungkin kerjasama, berpikir yang baik, bagaimana supaya terjadi keadilan di semua pelayanan HKBP, baik itu struktural, baik itu fungsional. Itu yang bisa saya bayangkan menjawab pertanyaan ini. Kejujuran, kesungguhan, kreativitas dibutuhkan dari semua kita pelayan HKBP bersama dengan Sintua tentunya ya, Parhalado dohot naso partohonan. Jadi dibutuhkan selalu ada pelatihan supaya disegarkan untuk melihat tantangan sekaligus memperlengkapi jemaat. Uang itu nomor 2 doi. Molo adong roha, adong hapor siaon, sudena boy. Ay songon na didoko namang Victor tinambunan naking punani tuhanido huriaong. Molo punana do, unang pola mabiar hita, mole ate mak. Melihat Inang Pendeta Roida Situmorang. Selanjutnya, khotbah kita ketahui merupakan sentral ibadah dalam gereja-gereja Protestan mainstream gereja sinode yang ada di Indonesia, termasuk HKBP. Maka pelaksanaan khotbah di HKBP pada umumnya dapat dipandang sebagai barometer partisipasi jemaat dalam ibadah minggu. Monotonnya khotbah di HKBP karena sangat terikat pada pola homilitika yang kering dalam percakapan antar jemaat sering dituding sebagai alasan untuk beribadah di gereja-gereja non-mainstream seperti gereja-gereja Injili
dan harismatik. Apa pendapat Inang dan Amang bila ada saran diberi ruang gerak yang luas kepada para pendeta menyajikan khotbah yang naratif atau storytelling dengan berbasis pada sistematika khotbah yang selama ini diterapkan? Sebagai catatan, ada beberapa atau sedikit pendeta HKBP yang mencoba pola naratif dan storytelling itu dan mendapat respon yang baik dari jemaat. Pertanyaan ini kami harapkan dan saya undang Inang Pendeta Roida Situmorang. Terima kasih Amang. Memang berbicara soal khotbah yang bagaimana yang harus disampaikan kepada jemaat. Tentu sekali sebagai pendeta setiap hari Minggu mau berkhotbah sudah bergumul sendiri apa yang mau disampaikan. Sesuai selera jemaat atau sesuai pesan Tuhan begitu. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta Maulinus. Kalau memang jemaat merasakan seperti itu dan mendengar masukan seperti itu, ya mungkin kami pengkhotbah ini, para pengkhotbah perlu selalu ada penyegaran. Jadi bagaimana kami untuk terus dilatih untuk melihat situasi dan kondisi. Memang setiap berkhotbah tidak lepas dari teks dan konteks. Itu yang selalu kami gumuli setiap mempersiapkan khotbah. Jadi kalaupun ada kerinduan yang sangat amat, siapa pengkhotbah hari ini? Kalau dilihatnya yang sesuai dengan seleranya pasti banyak datang. Kalau sudah tidak seperti yang diharapkan maka akan menyepilah kehadiran itu. Dan memang kita HKBP sangat terikat dengan tahun liturgi untuk menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepada situasi kehidupan jemaat kita bergereja. Karena itu nggak bisa sesuka-suka pengkhotbah untuk mengambil teks sesuai dengan selera jemaat. Kita sangat teratur dan tertib. Dan memang itu mau menggambarkan kalau kita melihat tahun-tahun liturgi kita itu bagaimana dari waktu ke waktu dari perjalanan itu Tuhan selalu ada di situ. Dan melalui khotbah-khotbah itu sesungguhnya itu yang mau disampaikan kepada jemaat. Tapi sekali lagi kalau memang jemaat sungguh sangat merasakan bahkan sering berkata apa namanya itu ya, garing katanya gitu. Kadang-kadang hati bergumul juga ya, tapi mungkin menjadi seorang pimpinan tentu itu akan didengar dan bagaimana mempersiapkan semua penyampai firman Tuhan untuk terus dibaharui sehingga khotbahnya itu selalu mengena dengan bahasa apa yang cocok di dalam jemaat tanpa menghilangkan pesan sesungguhnya yang membawa berita sukacita dan pertobatan itu khotbah. Jadi tidak hanya menyenangkan emosi semata, tapi setiap khotbah kiranya boleh didengarkan dengan membawa kepada sebuah pertobatan. Dan pesan saya kepada jemaat, jangan pernah menutup telinga siapapun pengkhotbah yang misalnya tidak kamu suka, tapi dengarlah dengan baik maka Roh Kudus akan bekerja membuat perubahan hati. Itu saya selalu sampaikan. Jadi enggak usah menimbang-nimbang karena beribadah di hari Minggu, karena ini mungkin bicara soal hari Minggu ya. Itu harus kita ikuti dari awal sampai selesai. Tapi kalau misalnya khotbah di luar sana ketika ada misalnya retreat atau apa mungkin itu bisa leluasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi memang perlu ada pelatihan-pelatihan, penyegaran-penyegaran supaya tetap selalu segar pendeta-pendeta, Bible Flow, Guru Huria, Diakones menyampaikan pesan firman Tuhan. Moliate. Luar biasa. Pertanyaan ini kemungkinan besar muncul karena ada hipotesis. Hipotesisnya banyak jemaat HKBP, tetapi banyak juga jemaat HKBP
yang hanya terdaftar karena dia ingin anaknya terdidik di HKBP, merit di HKBP, kemudian kalau meninggal HKBP yang melayani. Tapi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, mereka marminggu bergereja di GKI, di GPIB, di karismatik. Ini sebetulnya yang mendasarinya. Dan tadi semua calon menyampaikan, kalaulah yang aktif nanti jemaat itu naik jadi 70% dari jumlah jemaat yang ada, alangkah indahnya. Saat sekarang ini disadari masih berkisar sekitar 30%. Ini sebetulnya hipotesis yang tadi yang dipikirkan oleh tim, maka pertanyaan ini muncul amang inang. Kemudian pertanyaan keempat, makin menohok lagi nih kelihatannya. Sistem keanggotaan HKBP berbasis keluarga, bukan individu. Ini perlu pertanyaan, apakah benar? Orang tua di HKBP Menteng sering sekali mendapat pertanyaan dari anak-anak mereka, terutama remaja dan naposo. Mengapa kami harus ikut orang tua bergereja di HKBP? Banyak anak muda HKBP merasa kurang terhubung dengan doktrin dan tata ibadah tradisional HKBP. Untuk menjangkau generasi muda, adakah keinginan dari Inang dan Amang mengadopsi pandangan yang lebih terbuka terhadap inovasi dalam ibadah, termasuk dalam hal ini musik rohani, media digital, dan gaya pelayanan yang relevan bagi kaum muda saat ini? Pertanyaan ini selanjutnya saya mengundang Inang Pendeta Roida Situmorang. Terima kasih banyak. Memang keprihatinan kita bersama ketika orang-orang muda mungkin tidak sangat mencintai gereja HKBP seperti kita orang tua yang ada sekarang mencintai gereja HKBP. Mungkin perlu akan disampaikan kepada orang-orang muda, memperkenalkan kembali tradisi doktrin yang kita miliki itu. Dan mengapa? Katakanlah, mengapa kita beribadah seperti ini? Soal musik, soal media digital sampai sekarang itu sudah kita pakai. Apa yang menjadi keinginan orang muda sebenarnya, gereja selalu peka dan tanggap terhadap itu. Kalau dulu mana bisa seperti sekarang ini bernyanyi dengan leluasa, berarti itu gereja ingin sungguh-sungguh terus perhatian kepada orang-orang muda. Mungkin kelemahannya adalah mengapa kita beribadah dengan seperti itu? Mungkin itu tidak tersampaikan dengan baik kepada orang-orang muda. Ketika mungkin itu kita sampaikan dengan baik kepada mereka, mereka akan terbuka pikirannya. Apakah mereka tahu misalnya, lex credendi, lex orandi. Apa yang kita liturgikan, itulah yang kita hidupi. Dan dari situlah sebetulnya siapa, apa, bagaimana iman kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Mungkin itu yang harus selalu kita ulang-ulangi, kita terjemahkan, kita sampaikan kepada orang-orang muda itu sehingga dia kembali, oh ternyata originalitas doktrin yang dimiliki oleh HKBP itu sudah teruji. Dan apa yang kita liturgikan itu juga sudah teruji dengan baik. Kebayang 163 tahun HKBP dan selalu ada sampai sekarang. Nah, bagaimana menerjemahkan ini mungkin kepada orang-orang muda dengan pendekatan yang seperti bagaimananya adanya orang muda, itu yang mungkin harus dilakukan. Sehingga tetap ada, dan saya juga selalu bermimpi ya, seperti ada orang tua sekarang di gereja, kiranya anak-anak kecil, orang-orang sekolah minggu dan juga remaja itu kiranya tetap ada nanti ada di sini. Seperti kita duduk hari ini di sini, mereka juga akan duduk ada. Bagaimana caranya? Tentu harus selalu mengulang-ulang. Pengajaran yang berulang-ulang dari apa yang kita miliki yang
sangat mendasar itu yang harus terus dilakukan oleh gereja kepada orang-orang muda. Dengan model dan metode yang mungkin yang bisa mereka terima, tapi tidak kehilangan nilai, tidak kehilangan doktrin mereka. Dan mereka akan bisa membandingkan apa yang saya dapat di gereja HKBP dan apa yang saya dapat di tempat yang lain. Jadi mungkin kita semua harus didorong untuk itu. Baik orang tua yang mengetahuinya, baik juga orang-orang muda. Contoh yang paling sederhana mungkin. Saya hui ngok do edei ala saya terus do diputar natorasu ede bukwede. Molosonari kadang diputar be bukwede yang membangun spiritualitasnya mencintai gereja. Aka ede na asing namakan. Tapi bagaimana kita bersama-sama untuk mengulang-ulang itu. Ala nasai diulang-ulang dotorus hasomalan nadinggani gabedenggan ma tertempa untuk mencintai peribadahan, gereja dan apa yang kita hidupi di dalam gereja kita sekarang. Pasti media digital sudah dipakai kok di dalam gereja. Musik juga yang bagaimana sudah masuk, hanya tinggal diatur sedemikian rupa. Mulai tema. Terima kasih Inang. Selanjutnya, masa depan HKBP ada di tangan generasi muda. Itu yang mendasari pertanyaan tadi. Lalu sebetulnya ada pertanyaan esensi sebetulnya implikasi dari pertanyaan tadi. Bagaimana pemuritan di HKBP kita di masa depan. Tapi itu sebetulnya inti yang ingin dipertanyakan. Baik. Selanjutnya pertanyaan kelima, aset HKBP berupa sekolah SD sampai SLTA di Pematang Siantar, pertukangan di Narumonda, rumah sakit di Baliye, dan percetakan di Pematang Siantar pernah menunjukkan kinerja bagus. Bahkan disebut di sini bahasa Bataknya excellent. Namun itu sudah menjadi kenangan semata sejak awal 1980-an. Apa pendapat Inang dan Amang bila aset tersebut yang hidup segan mati tak mau direvitalisasi dengan mengoptimalkan keterlibatan sivitas HKBP yang punya keahlian maupun kemampuan dalam bidang-bidang tersebut menjadi target program HKBP yang terukur mulai dalam waktu dekat ini. Pertanyaan ini saya undang untuk direspon oleh Inang Pendeta Roida Situmorang yang pertama. Kejayaan HKBP dengan segala perhatiannya kepada sekolah dan pendidikan itu memang sungguh luar biasa. Jadi di mana ada Injil diberitakan, sekaligus juga pendidikan terasa baik, demikian juga kesehatan yang sungguh sangat memiliki pengaruh besar kepada seluruh jemaat. Lalu bagaimana dengan sekarang? Tentu sekali dengan kekayaan yang luar biasa, potensi yang ada, talenta yang ada, banyak dokter jemaat kita yang ahli dalam berbagai hal sesuai dengan kedokteran yang dia miliki, demikian juga pendidikan bahkan manajemen. Dan tantangan yang kita hadapi memang bagaimana supaya terjawab sedikitnya warna HKBP ada di dalam perjalanan pendidikan, di dalam kesehatan. Alat-alat yang dimiliki oleh HKBP juga ada. Kita punya tim untuk itu dan bahkan tim pendidikan ada ya, lembaga pendidikan yang mau memperhatikan pendidikan di HKBP. Demikian juga kesehatan kita juga ada, bahkan universitas kita juga ada. Yang harus diperhatikan secara serius mungkin bagaimana memperlengkapi umat ini menjadi seorang
dokter yang baik, yang mau berbakti, atau menjadi seorang guru yang baik dan guru Kristen yang berbakti, dan itu bisa mungkin dirangkum di dalam alat-alat yang dimiliki oleh HKBP. Ada kesehatan, ada pendidikan, dan kesehatan dan pendidikan ini ada di dalam lembaga departemen diakonia. Jadi bagaimana Dewan Kepala Departemen Diakonia memperlengkapi itu dengan baik, dengan melihat kembali ketertarikan dan kesungguhan dari jemaat HKBP untuk membuat HKBP sungguh menjadi pamatang ni Kristus, tanda kehadiran kerajaan Allah. Jadi kembali kepada membangkitkan semangat dan potensi yang mau berbakti di seluruh anggota jemaat HKBP dengan struktur yang ada di dalam gereja kita, kepala departemen diakonia yang membidangi itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Amang, supaya HKBP tetap menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Amin. Mulyate. Terima kasih Inang Pendeta Roida Situmorang. Baik, 5 pertanyaan dari panitia kita selesaikan dengan sangat baik dan luar biasa. Nanti kami akan sekarang masuk kita pertanyaan dari jemaat. Untuk itu perkenankan saya langsung berdiri. Ada pertanyaan dari Ama. Untuk itu saya mengundang 1 orang dari Ama. Waduh, ini ada 4 orang ini yang muncul. Saya minta Amang Doktor perkenalkan namanya dan jemaat. Mau lihat ya, Mang? Ya, hasudungat tapu bulun. Anggota ni huriaud dau situa na jolo alai mulu di HKIP terus do situa enak pensiun. Luar biasa sabutullah hakap paparani. Alai nagabe marukilau. Hui ngoto 40 tahun nasal pu hira-hira. Di Pangido mga lihat ceramah di Sinode Godang di GPIB. Hira-hira 350 padita di sini termasuk 3 mantan ketua PGI. Oh 1 menit, oke. Jadi akhirnya mereka mengatakan rupanya karena perkembangan zaman ini makin lama makin cepat. Teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang tidak linear, tapi eksponensial. Makin lama makin cepat. Ini hukum termodinamik. Dan sejalan dengan itu, maka ketidakpastian di dalam sistem itu cenderung makin meningkat. Dan manusia tidak suka ketidakpastian. Dan itu menimbulkan di dalam kita sebetulnya ini waktu mereka mengatakan sorry. Jadi rupanya Tuhan itu tidak lagi seperti yang kami khotbahkan dari mimbar itu katanya. Saya bilang sama amang-amang Aka pendeta 250-an kira-kira sih. Khotbahkan hamuma. Betapa hebat Tuhan kita itu. Sebentar. Karena sangat penting saya kira. Ini matematika tak terhingga. Matematika tak terhingga. Di dalam ini matematika kita pada umumnya berpikir matematika itu tak terhingga ya tak terhingga. Tetapi George Cantor mengatakan seperti ilmu silat di balik awan ada awan. Bisa-bisa nanti tidak ada pertanyaan ini. Tidak, sebentar. Enggak. Saya harus sebagai Oke. Langsung pertanyaan. Jadi
Ya, jadi pertanyaannya nanti yang saya khawatir kita mengatakan begini begitu, tapi saya seperti yang Amang khotbahkan. Ternyata bukan hanya di Eropa, Amerika yang tadinya saya pikir imannya lebih hebat dari Eropa, ternyata udah menurun juga. Jadi kita bisa melihat bahwasanya nanti Indonesia juga akan seperti itu. Bagaimana jawaban kita? Justru dalam hal inilah khotbah itu yang utamanya bukan hanya pengetahuan, filsafat dan lain sebagainya saya pikir, tetapi adalah iman. Enak pe segala macam nidokon ala pengetahuan makin meningkat tetapi enggak beriman. Orang bisa melihat itu. Dang marsari ngari tu rohani jolma. Nah, pertanyaannya adalah saya tasakapi mengirim para penginjil tu Afrika. Saya kira itu bagus sekali. Alai buado keimanan. Ini halak kita. Dihitaan. Dok dison. Bagaimana kita meningkatkan itu? Itu saya kira yang sangat penting dan nomor satu adalah iman kepada Tuhan. Ngai baik kamu dan yang nakin isi. Ayalana makin tiboil muni halak. Untuk tahap pertama menurun imannya barangkali. Tapi sesudah itu meningkat. Jadi buado. Gak gampang ini menjawabnya. Saya juga gak tahu jawabannya bagaimana. Okay. Songani mak. Pertama-tama saya minta maaf. Saya gagal sebagai moderator. Selanjutnya pertanyaan itu saya undang Inang Roida Situmorang. Bagaimana supaya kita tetap beriman gitu Omang ya. Jadi kita semua punya tanggung jawab bersama bagaimana supaya kita semua hidup di dalam iman. Kembali kepada kita sebagai HKBP. HKBP adalah orangnya ya. Ketika orang tua datang membawa anaknya dibaptis, dia punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya mengenal Tuhan sehingga bertumbuh di dalam iman. Ketika dia remaja, dia diajar dengan katekisasi sidi. Jadi bayi sudah mendapat berkat dari Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Demikian juga ketika dia sudah menjadi seorang yang bisa bertanggung jawab sebagai saksi Kristus, dia juga punya berkat untuk melakukan yang baik dan dikuatkan untuk melawan yang jahat. Demikian juga sampai dia menjadi seorang dewasa di dalam pertumbuhannya. Bahkan dalam semua panggilan kita dengan tohonan kita masing-masing yang ada di dalam gereja, kita semua punya tanggung jawab untuk terus menunjukkan iman kita dengan memberitakan firman. Di mana firman diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja untuk membuat orang menjadi percaya. Jadi semua kita terpanggil untuk melakukan itu. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu yang paling utama. Kalau kita hanya mendengar tidak melakukannya sama dengan orang bodoh. Dan saya yakin kita bukan orang yang bodoh. Kita semua adalah orang-orang yang bijaksana mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan kita mempunyai keyakinan harus diberitakan. Bagaimana memberitakannya? Yaitu pemberdayaan semua jemaat. Itu gunanya kita berkumpul, ada punguan ina, berkumpul belajar firman Tuhan. Ada persekutuan ama, berkumpul belajar firman Tuhan. Semuanya harus didahului dengan pembelajaran akan firman Tuhan. Dan itulah yang memampukan kita terus untuk menyampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Jadi terjadi jemaat misioner. Dan dimampukan untuk menyampaikan itu kepada siapapun, dimanapun kita bekerja. Sesuai dengan talenta dan panggilan kita sebagai jemaat HKBP di tengah-tengah dunia ini. Mau lihat ya mak, gimana boy hupasahan. Mau lihat ya, 1 menit. Ya. Terima kasih Amang moderator.
Saya yakin kurang dari 1 menit. Saya singkat aja Amang, perkenalkan saya Monika Sitompul, Nyonya Lumar Raja. Kebetulan kemarin saya lagi dinas di Jakarta, jadi saya menyempatkan diri hadir di sini dan senang sekali untuk memberi pertanyaan. Kita sama-sama tahu bahwa SDM Monika Sitompul dari Medan, dari HKBP Sudirman. Kita sama-sama tahu bahwa SDM di Indonesia ini orang Batak di segala lini ada. Kecerdasannya tidak lagi terbantahkan. Jika seluruh program pemerintah diizinkan fair play, maka mungkin seluruh PNS seperti kami ini adalah orang Batak. Itu sudah kita sepakati. Tetapi kenyataannya kita tidak punya lembaga yang membuat orang bangga. Lulus loh anak aku ke Nomensen, puji Tuhan. Gak bakal terjadi. Kalau ditanya lulus kemana anaknya? Imadah, gagal dopeh di Nomensen masa tokin. Jadi down mental seorang ibu, seorang anak tidak akan mungkin didoakan anaknya supaya lulus ke Nomensen. Pasti semua orang Batak akan berdoa supaya anaknya lulus ke UI. Bisakah Amang dan Inang calon Eporus membuat kami bangga sebagai orang tua? Harus masuk Nomensen anak saya. Artinya apa? Ada contoh Amang Luhut Panjaitan yang berhasil membuat sekolah Del. Semua orang tua bangga kalau anaknya lulus ke Del. Padahal itu swasta. Itu pertama Amang. Kedua tadi kita bicara tentang uang. Kebetulan kami dari Kementerian Keuangan izin. Tadi sumber-sumber uang sebenarnya belum sempat disampaikan Amang VT karena waktu ya Amang VT ya. Yaitu adalah APBN, hibah APBN. Itu betul sekali. Kita punya hak sebenarnya seperti teman-teman kita dari NU dan Muhammadiyah. Tetapi kita sering menutup diri. Kebetulan kami dari Sumatera Utara karena saya tugas di sana. Kami banyak membantu gereja-gereja HKBP untuk bisa ke Pemdanya mendapat hibah dan kami dari HKBP Sudirman sudah dapat banyak bermiliar dari Pemprov. Itu tapi karena ada kebetulan 1-2 orang yang menjadi jemaat. Harusnya jangan begitu. Ada memang bargaining kita dianggap, kita dihargai sebagai sebuah entitas besar di Indonesia ini untuk bisa menjadi mitra pemerintah. Terima kasih. Belum lewat. Makasih. Pertanyaan ini pertanyaan bagus dan luar biasa. Kenapa memang tadi pertanyaan, kenapa enggak mengikuti Muhammadiyah? Muhammadiyah aja sebetulnya. Mereka sangat agresif membawa sekolah-sekolahnya menjadi dibantu oleh pemerintah. Tapi memang filosofinya mungkin yang berbeda. Selanjutnya Inang Pendeta Roida Situmorang. Terima kasih Inang Monika. Mungkin sekaligus himbauannya kepada kita semua, bahkan nanti kalau didengarkan hasil pembicaraan kita ini, supaya orang tidak merasa rendah atau sedikit berkurang kalau anaknya sekolah di Universitas Nomensen. Tentu sekali Universitas Nomensen juga akan membenahi diri dengan lebih baik, dengan sungguh bertanggung jawab untuk pendidikan bagi bangsa dan negara. Khusus soal bagaimana kita menerima bantuan dari pemerintah itu tadi ya Inang. HKBP sejak awal mandiri dalam daya dan dana. Itu melekat kuat di dalam jiwa kita orang Batak yang ada di dalam HKBP. Dan memang di waktu-waktu di dalam sejarah ya, pemerintah Belanda itu juga banyak membantu gereja. Dan bantuan itu melancarkan juga perjalanan misi. Tapi dalam tantangannya sekarang memang diperlukan selalu sikap kehati-hatian dan bijaksana dalam bagaimana kita menerima atau meminta. Dan visi kita juga HKBP menjadi berkat bagi dunia. Mungkin kita hanya belum meminta ya. Kalau ada waktunya meminta dan sesuai dengan kebutuhan kita, kita bisa juga meminta. Tapi sampai sekarang interdependensi gereja kita masih kuat. Jadi gereja yang di desa, gereja yang di kota, gereja yang ekonominya masih tidak cukup, tapi ada gereja yang ekonominya cukup kuat. Disitulah mungkin kita saling menopang untuk kebaikan pelayanan.
Dan memang budaya kita, ada yang mengatakan met-met pesi hapor di jujung douluna gitu. Jadi memang ada bakat kita enggan untuk meminta. Sepanjang kita masih bisa melakukannya untuk kita berdiri teguh, ya kita lakukan. Di situ mungkin kehati-hatian dari HKBP untuk meminta seperti apa yang dilakukan oleh saudara kita sebangsa dan setanah air. Karena kita sangat yakin sudah diberkati begitu dan menjadi berkat. Dan mari mungkin diingat oleh jemaat juga ya, uang yang ada di kantong kita itu semua uang Tuhannya itu. Jadi untuk dipakai memperlancar pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini, itu yang mungkin yang harus terus dihidupkan supaya kekayaan yang ada di kita HKBP itu mudah mengalir untuk mendirikan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Itu Inang tanggapan saya kepada pertanyaan Inang. HKBP selalu hati-hati, mandiri dalam daya dan dana. Itu motonya. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Luar biasa.